Saya seringkali menerima pertanyaan begini, Bu Betty, bagaimana sih doa yang penuh kuasa? Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan saya beberapa tahun yang lalu. Tuhan, bagaimana aku bisa berdoa dengan penuh kuasa? Saya mengagumi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menanam gereja, untuk memberitakan Injil, untuk menerobos, bahkan untuk memberi makan orang miskin, dan bahkan juga melakukan pelayanan, kelepasan, dan kesembuhan. Lalu saya mulai belajar tentang doa. Saya mulai belajar tentang hidup hamba Tuhan tersebut. Dan saya menemukan rahasia di mana Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa. Rahasia itu adalah doa. Dan waktu saya baca bagaimana mereka berdoa, saya baca kisah mereka. Wow, ada yang berdoa satu hari 8 jam. Ada yang 10 jam. Minimal ada yang 3 jam, 2 jam. Saya lagi mikir, aduh aku berdoa setengah jam aja dulu rasanya udah keringetan, udah pengen selesai. Bagaimana caranya begitu ya. Dan saya mengagumi hamba Tuhan, seorang nabi, Nabi Elia. Bagaimana ketika Elia berdoa untuk supaya tidak hujan dan hujan tidak turun. Dan ketika Elia berdoa hujan turun, hujan turun. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan inilah rahasia kuasa doa. Ada banyak orang mengajarkan tentang doa. Agama-agama lain mengajarkan tentang doa. Tapi mari kita lihat doa yang penuh kuasa. Kita belajar dari kehidupan Yesus. Bagaimana doanya penuh kuasa. Saya diingatkan ketika saya pertama kali dibaptis Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Hal yang paling nyata dari kehidupan saya adalah saya suka berdoa. Saya berdoa dan saya tidak berdoa tiap hari. Dan itu cukup lama berdoa, dan yang luar biasa yang saya doakan itu bukan untuk diri saya sendiri. Saya banyak bersyafaat. Dan saya menemukan rahasia ini bahwa setiap orang yang dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus, maka dia akan memiliki kerinduan untuk berdoa. Doa yang penuh kuasa. Roh Kudus membuat kita memiliki kesukaan untuk berdoa. Mungkin ada banyak di antara saudara yang sudah dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbicara dalam bahasa baru. Seperti pengalaman saya dulu. Waktu saudara dibaptis, saudara rasanya ingin berdoa. Ya, dan ini apa yang dituliskan di dalam kitab Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peristiwa ketika murid-murid Yesus 120 orang di loteng Yerusalem dibaptis Roh Kudus, itu adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa dan sangat nyata. Kalau kita perhatikan dari peristiwa ini adalah setelah mereka dibaptis Roh Kudus, sesuatu yang nyata dari sikap mereka adalah doa. Mereka suka berkumpul dan berdoa. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 menuliskan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah salah satu ciri orang yang telah dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus. Suka berdoa. Kenapa suka berdoa? Mari kita lihat di sini. Karena doa adalah yang pertama, ketika kita berdoa adalah suatu hubungan komunikasi antara kita dengan Allah. Roh Kudus membuat kita jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus membuat kita selalu ingin berkomunikasi dengan Dia. Dan satu hal yang paling nyata lagi adalah ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita kepingin berbicara dengan Dia. Dan doa adalah suatu komunikasi antara kita dengan pencipta kita, yaitu Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kita berkomunikasi seperti anak kepada Bapa, sehingga kita bisa memanggil Dia Bapakku.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Karena kita merasakan suatu keintiman, kedekatan. Dan inilah yang membuat kenapa Roh Kudus ketika hadir dalam hidup kita, kita ingin selalu berdoa. Karena yang kedua adalah doa, sikap ketidakberdayaan kita dan ketergantungan kita pada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang menyatakan, aku tidak berdaya. Aku tidak mungkin hidup tanpa Engkau Tuhan. Sama seperti ketika kita memerlukan oksigen. Seringkali dikatakan bahwa doa adalah nafas orang percaya. Nah, kalau doa nafas orang percaya, pasti doa adalah satu kebutuhan utama dan kita tidak berdaya untuk hidup tanpa oksigen. Sebab itu doa membuat kita sangat tergantung kepada Tuhan. Apa yang dituliskan dalam Yeremia 17 ayat 7, sesuatu yang nyata. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, itu diberkati. Jika kita tidak berdoa, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Mengapa orang yang dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus suka berdoa? Yang ketiga, karena doa adalah suatu sikap pernyataan kita kepada Tuhan, ya, agar kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Kita berserah kepada Dia total seluruh hidup kita. Dan saudara, apa yang dituliskan di dalam Matius 6 ayat 10 sangat jelas. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kita. Sebab itu orang yang dipenuhi Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus, pasti dia suka berdoa karena dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang keempat, karena berdoa adalah suatu sikap mendekat kepada Tuhan, keintiman. Kalau saudara ingat apa yang terjadi ketika saudara dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus, saudara selalu kepingin dekat sama Dia, intim. Dan salah satu sikap untuk kita bisa mendekat kepada Dia adalah dengan doa. Seperti apa yang dituliskan dalam Mazmur 145 ayat 8. Kenapa kita harus berdoa? Yang kelima, karena berdoa adalah suatu seruan dalam kesesakan. Mazmur 107 ayat 28 sampai 30. Roma 8 ayat 26. Silakan saudara membacanya supaya lebih jelas lagi. Yang keenam, karena doa adalah suatu sikap berjaga-jaga. Ingat, Tuhan Yesus selalu berjaga-jaga di dalam doa yang ada. Pasti setiap kita rindu untuk doa-doa kita itu penuh kuasa. Sama seperti saya. Sama ketika saya begitu kagum dengan para hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab, para nabi, rasul yang dipakai oleh Tuhan. Saya kagum kepada mereka. Dan saya menemukan rahasia mereka ada di satu kata, doa. Doa seperti apa? Doa yang selaras dengan isi hati Bapa. Tahukah saudara bahwa Roh Kudus menolong kita berdoa untuk sesuai kehendak Bapa? Supaya apa yang kita doakan itu bukan karena mau-maunya sendiri, ya. Saat kita berdoa dalam roh atau Roh Kudus berdoa bersama kita. Dan dialah yang mengaktifkan kehendak Bapa dalam doa-doa kita. Apa yang dituliskan di dalam Efesus 2 ayat 11. Dan tapi mari kita baca dalam Roma 8 ayat 26. Dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terkadang dalam hidup kita begitu kewalahan sehingga kita bahkan tidak tahu apa yang harus kita doakan. Pada saat-saat seperti itulah Roh membantu kita dalam kelemahan kita sehingga kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi ketika Roh itu memenuhi kita dan kita tidak tahu berdoa seperti apa, tapi Roh Kudus akan menolong kita. Dan seringkali saya mulai berdoa, ora la basyakana ralamaya kana ralamalamo, ora kana maya ralamalama, dan sepertinya saya tidak mengerti. Tetapi tiba-tiba ada satu pribadi Roh Kudus yang menerobos. Dan itu yang membuat saya mengerti apa yang harus saya doakan. Kita perlu berdoa dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus.
Sebab ketika kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka doa-doa kita itu lahir daripada hati Bapa dan disesuaikan dengan apa yang Tuhan mau untuk kita doakan. Karena hanya Dia yang tahu dan dapat menafsirkan kehendak dan tujuan Tuhan. Apa yang dituliskan 1 Korintus 2 ayat 11. Karena pikiran Allah itu tidak tahu selain daripada Roh Allah. Tahukah saudara, ketika engkau berdoa, mulai berdoa di dalam bahasa roh, itu Roh Kudus sedang menyelidiki rahasia-rahasia Allah. Ini yang seringkali saya alami. Lalu Dia mulai menginspirasikan kepada saya untuk berdoa tentang keadaan, berdoa tentang seseorang, berdoa tentang apa yang Tuhan mau saya berdoa, dan terutama untuk bersyafaat. Dan itulah Roh Kudus, Roh yang selalu menginspirasikan doa-doa kita sesuai dengan doa Bapa di surga. Terkadang Roh Kudus mengambil alih ketika kita tidak lagi memiliki kata-kata. Saudara mungkin pernah mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Waktu saya mulai berdoa dalam keadaan yang sangat sedih. Dalam keadaan yang saya tidak tahu mengungkapkan seperti apa kata-kata yang paling baik. Saya tidak tahu. Tapi saya mulai berbahasa, dan waktu saya mulai berdoa untuk orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Waktu berdoa untuk orang-orang sakit, saya tidak tahu doanya seperti apa. Tetapi saya mulai berbahasa roh. Dan di saat itulah Roh Allah menyatu dengan roh kita. Dan Dia mulai menerobos doa yang penuh dengan kuasa. Doa yang sesuai dengan isi hati Bapa. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa mengerti. Ada satu peristiwa di mana seorang ibu mengalami satu tekanan yang sangat amat. Ibu ini bernama Hana, yang tidak lain adalah ibu dari seorang nabi yang bernama Samuel. Ketika saat di mana dia bertahun-tahun tidak memiliki anak, dan saat itu dia mengalami penghinaan, ejekan, direndahkan, ditolak, dianggap wanita yang tidak berguna. Dan saat tekanan yang begitu berat, apa yang dilakukan Hana? Hana pergi ke bait Allah, dan ketika di bait Allah berada, maka dia berdoa. Tapi ketika dia mau berdoa, mulutnya sudah tidak bisa mengeluarkan kata-kata bahasa akal budi lagi, karena begitu berat beban dan tekanan di dalam hidup dia. Sehingga dia hanya meneteskan air mata dan mulutnya komat kamit. Nah, pada saat itu ada seorang imam bernama Imam Heli, ya, yang bertanggung jawab di bait Allah itu, melihat Ibu Hana ini. Dan ketika melihat Ibu Hana ini, dipikir, wah ini wanita sudah gila, mabok kali ini wanitanya. Ternyata tidak. Dalam doa yang terus berdoa. Dan saudara tahu, kalau saudara baca terus kisah ini, yang terjadi adalah Tuhan menjawab doa itu. Di tahun berikutnya, Hana memiliki anak yang bernama Samuel. Dan ini yang dikatakan seringkali ada satu tekanan yang luar biasa, yang dimana kita mau mengungkapkan dengan kata-kata tidak bisa. Tapi hanya ketika kita mulai berdoa di dalam roh itu. Roh itu menyampaikan keluhan kepada Bapa di surga yang tidak terucapkan mulut kita. Dan lebih daripada itu, tahukah saudara, Roh Kudus adalah roh yang bersyafaat. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau pasti selalu ingin berdoa untuk orang lain. Mari dengarkan kesaksian ini. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada tanggal 25 Desember 2006. Saya berlatar belakang seorang Muslim. Saya juga sempat berstudi atau sekolah di sebuah pesantren di Jawa Tengah dan cukup mempelajari Islam secara keseluruhan. Kemudian setelah saya menerima Yesus, saya mengikuti bimbingan tentang pendalaman Alkitab dan para baptis sebelum saya
dibaptis, saya mempelajari terlebih dahulu. Dari pengalaman itu, saya juga mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Tepatnya, saya mengalami baptisan Roh Kudus. Itu waktu saya pada tanggal 27 Januari 2007, saya mengikuti pendalaman Alkitab dan bimbingan prabaptis. Waktu sedang praise and worship, dibimbing oleh seorang hamba Tuhan, sedang doa, praise and worship, tiba-tiba dari mulut saya keluar bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti. Saya tidak bisa menahannya, begitu intens keluar bahasa itu, dibarengi dengan tubuh saya yang begitu menggigil, seperti diguyur air yang begitu deras sampai gemetaran. Saya juga tidak tahu kenapa itu terjadi. Dan setelah ibadah itu selesai atau bimbingan itu selesai, hamba Tuhan itu menceritakan bahwa salah satu tanda kamu dibaptis Roh Kudus adalah ya tadi, waktu tiba-tiba saya bahasa baru, kemudian saya mengalami gemetar yang begitu luar biasa, dan saya mengalami baptisan Roh Kudus ini sebelum saya mengalami baptisan air. Kemudian tanggal 8 Februari saya baru mengalami baptisan air. Jadi pengalaman saya mengalami baptisan Roh Kudus adalah sebelum saya mengalami baptisan air itu tersendiri. Saya sempat nanya, emang bisa ya baptisan Roh Kudus sebelum baptisan air? Ternyata firman Tuhan juga ada demikian. Seorang murid Yesus, Paulus, juga mengalami demikian. Pengalaman saya setelah saya mengalami baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang spektakuler, pengalaman yang luar biasa. Salah satu kesaksian yang membuat saya sampai sekarang terheran-heran adalah waktu saat itu saya tinggal di sebuah pastori gereja di kota Cimahi. Itu saya sedang berberes pastori, dari mulai cuci piring sampai menyapu. Kemudian saya biasakan dengan saya puji-pujian, kalau tidak memutar musik di komputer, atau biasanya saya juga menaikkan pujian sendiri gitu. Nah, pada saat itu Bapak Gembala sedang ada kunjungan di sebuah kota, di beda kota, di Lembang pada saat itu. Kemudian waktu saya sedang beres-beres pastori, tak kenapa tiba-tiba saya berbahasa roh. Dan berbahasa roh itu intens sekali, bahkan cukup kencang, cukup padat, sampai saya bingung. Kemudian saya terus berbahasa roh, ada kurang lebih 5-10 menit saya berbahasa roh. Saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba setelah itu berhenti dengan sendirinya. Kemudian saya melanjutkan pekerjaan saya. Kemudian saya juga tetap menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan, karena pada saat itu adalah awal-awal saya masih yang namanya hubungan dengan Tuhan itu begitu erat sekali. Dan kemudian saya nggak tahu kenapa itu terjadi. Nah, saya tahu setelah Bapak Gembala itu pulang menceritakan di jam 10 pada saat itu Bapak Gembala hampir mengalami kecelakaan. Tetapi entah kenapa tiba-tiba Tuhan tuh seperti menghindarkan kecelakaan itu terhadap Bapak Gembala. Dan di jam yang sama itulah saya sedang berbahasa roh. Saya ceritakan juga kepada Bapak Gembala pada saat itu, di jam yang sama, di menit yang sama juga tiba-tiba saya berbahasa roh. Ternyata saya berbahasa roh itu untuk berdoa, untuk menopang atau untuk mengcover Bapak Gembala yang sedang kunjungan kepada jemaat di kota lain. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya bersama dengan Roh Kudus berkaitan dengan bahasa roh. Ada banyak sekali pengalaman bersama Roh Kudus berkaitan dengan bahasa roh, di mana waktu saya sedang mengalami tekanan begitu berat, tahun 2014 saya mengalami tekanan begitu berat, hampir-hampir saya mau balik lagi karena begitu berat. Tiba-tiba waktu saya berdoa, saya bergumul sama Tuhan, saya tidak tahu lagi mau berdoa seperti apa. Tiba-tiba saya hanya berbahasa roh, ada kurang lebih 1 jam saya berbahasa roh. Saya hanya berbahasa roh sambil menangis, sambil berkeluh kesah di hadapan Tuhan, tapi saya nggak tahu saya berbicara apa, saya cuma berbahasa roh. Setelah saya berbahasa roh, Tuhan berikan kelegaan, bahkan Tuhan berikan orang-orang yang menguatkan saya, yang hampir saja saya putus asa, tapi kuasa bahasa roh itu yang menguatkan iman saya. Akhirnya Tuhan pertemukan dengan banyak orang yang mensupport, mendukung, mendoakan yang luar biasa. Tuhan bukakan jalan luar biasa, sehingga saya bisa terlepas ya dari tekanan yang begitu besar pada saat itu. Jadi pengalaman dengan Roh Kudus, khususnya dalam kaitan berbahasa roh, itu benar-benar menguatkan pribadi kita, lepas pribadi. Benar-benar di mana waktu kita bingung untuk berdoa kepada Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan, disitulah kuasa bahasa roh itu menguatkan kita untuk menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tahukah saudara bahwa doa yang penuh kuasa itu menghasilkan mujizat? Wow, di sini saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Kunci daripada kebangunan rohani, kunci daripada kegerakan Roh Kudus, kunci daripada kegerakan Allah untuk melawat umatnya adalah doa yang penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang mengubahkan. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul 12 ayat keempat hingga 12, agak panjang ini. Tetapi
Saya ingin kita membaca kisah ini supaya begitu jelas, supaya saudara mengerti bahwa doa yang penuh kuasa, doa-doa syafaat yang penuh kuasa itu menghasilkan mujizat. Oke, saya akan bacakan untuk saudara. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat kelima, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah, mendoakannya. Pada malam sebelum Herodes sedang menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Dapatkah saudara bayangkan, Petrus ini sangat dijaga dengan tentara-tentara yang saya yakin pada saat itu bukan yang badannya biasa, yang badannya keker kuat gitu ya. Lalu dia di antaranya, di tengah-tengah, terbelenggu dengan 2 rantai. Jadi sangat kuat. Dapatkah saudara bayangkan hal itu yang tidak mungkin terjadi kalau Petrus mau lari atau kabur. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Mujizat ini. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Pada saat itu belum ada remote control loh. Saudara bayangkan pintu besi yang tebal bisa tiba-tiba terbuka. Ini mujizat. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Perhatikan ayat 12, ini sangat penting sekali. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Tadi kita baca di ayat yang kelima dikatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kata kuncinya, doa yang penuh kuasa itu menghasilkan mujizat Allah. Dan saya sangat kagum dengan pribadi Roh Kudus yang selalu akan membawa kita berdoa yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Itulah doa yang penuh kuasa, doa yang penuh dengan pengurapan. Dan tidak heran terjadi tanda-tanda heran di zaman gereja mula-mula. Kalau saudara baca dari kisah para rasul, wow, tanda-tanda heran terjadi luar biasa, sehingga yang terjadi adalah orang-orang mulai mengagumi Tuhan dan orang-orang mulai memberi diri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan. Nah, hari-hari ini sedang terulang kembali. Mari kita terus berdoa dan dengan doa yang penuh kuasa. Biarlah saat ini saudara semakin mengerti manifestasi dan pekerjaan Roh Kudus yang selalu akan menolong kita untuk berdoa. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang selaras dengan isi hati Bapa di surga. Dan itu tidak mungkin tanpa Roh Kudus. Karena dialah Roh Allah yang menyelidiki rahasia-rahasia Allah. Seperti apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Mari buka hati saudara, katakan kepada dia, Tuhan jaya, kuasa-Mu sempurna,
Kudus sedang berbicara secara pribadi kepadamu untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Mari berikan hidupmu. Jangan memikirkan kepentingan dirimu sendiri. Jangan mementingkan selalu aku. Pernahkah saudara melihat atau berpikir ada banyak orang di sekitar kita memerlukan doa-doa saudara, memerlukan doa-doa saya, memerlukan doa-doa kita semua. Saat ini ada di masa sukar, sebab itu kita perlu memiliki doa yang penuh kuasa. Saya ingin mengajak saudara untuk jadilah pendoa syafaat, karena Roh Kudus adalah roh yang bersyafaat. Tapi kalau hari ini mungkin ada di antara saudara berkata, aku tidak bisa berdoa. Buka hati saudara, izinkan Roh Kudus untuk memenuhi engkau. Maka kalau ada di antara saudara yang untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbicara dalam bahasa roh, buka hati saudara saat ini. Katakan sekali lagi kepada dia, Tuhan jaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini sedang merindukan untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Turunlah roh doa atas mereka. Kami tahu hari-hari ini di masa sukar ada banyak orang memerlukan doa-doa dari setiap kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.